Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Bijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok jauh Nusantara Indonesia, dalam acara baru saya, Jopo Montro Wasiat Leluhur. Jopo Montro Wasiat Leluhur, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Subscribe jangan lupa. Terima kasih kepada Bapak Tumiran juga Bang Faiz sebagai fotografer dalam acara Jopo Montro Wasiat Leluhur. Ada yang bertanya, bagaimana doa itu bisa terkabul? Doa itu bisa terkabul lantaran yang mendoakan itu dari rumah, mungkin dipanggil untuk mendoakan, dari singgasananya, dari markasnya, ataupun dari letak asli dari orang yang mendoakan itu, niatnya sudah ada. Membersihkan diri, berwudu bagi orang yang Islam, bagi yang non-Islam dengan caranya sendiri. Karena saya sebagai Muslim, bersih-bersih badan dulu, berdoa, kemudian niat dari rumah dengan hati yang tulus. Lalu bagaimana niat itu bisa terwujud? Niat itu bisa terwujud apabila kita benar-benar datang itu dengan hati penuh dengan keikhlasan. Masalah lain-lain nanti diapakan itu terserah yang mau kita doakan. Jangan sampai kita dari rumah sudah mengharap, wah engkau aku kudune dingenek nih, wah aku engko mulai kudu di kapak-kapak nih, nanti pulang saya harus dibawain ini bawain itu. Jangan, itu terserah tuan rumah, yang penting hati kita tulus untuk mendoakan. Lalu kesembuhan dengan doa itu tandanya bagaimana bisa terkabul? Begini, kalau kita mendoakan dengan tulus, dengan ikhlas dari hati, bukan dari niat-niat yang tidak baik, niat yang tercela, itu tidak akan diterima doanya. Tapi kalau doa kita dari hati, meskipun kita orang sederhana, berpakaian sederhana, orangnya biasa, tidak sangat kaya raya, tidak sangat jadi apapun harta bendanya, tidak melebihi target dan sebagainya, walaupun orang yang mendoakan itu tidak harus orang kaya, tidak harus orang miskin, tidak harus orang fakir, sederhana, tapi kalau mendoakannya tidak membeda-bedakan sesama, pasti itu tanda-tanda terkabulnya doa. Resepsi pendoa bagaimana supaya bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan karena niatnya tulus dari hati untuk mendoakan, benar-benar mendoakan pada si pasien, benar-benar mendoakan pada yang didoakan. Apakah itu berubah hajatan, tema, judul apa saja, hajatan niatnya dari tuan rumah didoakan oleh kita dengan hati yang tulus. Keraguan berdoa apakah pengaruh atas berhasilnya dalam doa? Kita ada yang bertanya begitu, betul. Kalau kita ragu-ragu, niat kita sudah dari rumah, dari tempat tinggal kita itu jelek, maka doa itu akan tidak bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya, mari kembali kepada Jopo Montro Wasiat Leluhur dengan tulus ikhlas dari hati. Masalah lain-lain biarlah tuan rumah atau yang menginginkan doa kita yang bisa menjawab dan yang bisa menyediakan. Jangan kita menggurui mereka, jangan kita mendikte mereka. Insya Allah terkabul doanya.